Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Ronte. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Salam rindu dari Bunda buat kalian semua. SD. Di dalam video ini Bunda hanya berbagi pada kalian semua bagaimana cara kita membongkar kolbu, membongkar apa yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Karena banyak yang bertanya pada Bunda, Bun, bagaimana sih Bun cara mengenal diri, cara berbicara dengan diri sendiri itu ya. Inilah bahasa kolbu yang dimana kita sangat membutuhkan sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu bahasa kolbu. Bahasa kolbu kalau orang yang terbiasa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, terbiasa berkomunikasi dengan Allah, terbiasa berkomunikasi dengan hal-hal goib, yaitu hati kita. Hati kita itu hal goib karena sangat tersembunyi di dalam diri kita. Nah, hati itu termasuk hal yang goib karena di dalam diri kita ada hati yang tertanam, yang paling dalam, yang paling kecil, yaitu kolbu. Nah, bagaimana kita bisa memakai bahasa kolbu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain? Yang pertama adalah yang paling simpel, memulai dari diri sendiri. Memulai dari pikiran sendiri, bahasa-bahasa kita sendiri. Nah, kemudian kita bisa menciptakan bahasa kolbu yang secara otomatis dari dalam, yang secara otomatis prosesnya memang dari ketulusan hati, seperti itu. Karena tidak semua orang bisa memahami bahasa kolbu. Bahasa kolbu sendiri ini bahasa yang paling dalam untuk mengenal diri dan mengenal Allah dan mengenal sekitar. Ketika orang sulit untuk mengenal bahasa kolbu, maka dia tidak akan mampu mengenal dirinya, apalagi mengenal orang lain. Mungkin orang itu bisa mengenal dirinya, tapi yang dipahami dalam dirinya itu hanya sisi keburukan. Menurut orang tersebut, sisi keburukan ini menurut orang itu benar karena bahasa kolbunya kurang, seperti itu. Memang tidak banyak orang yang memahami tentang bahasa kolbu karena hanya sedikit manusia-manusia yang paham dengan bahasa kolbu. Bahasa kolbu sendiri tidak bahasa sembarangan ya, karena bahasa kolbu ini bahasa yang paling dalam, yang tercipta dari pengalaman, dari ketulusan hati, karena sering berbuat kebaikan, melakukan kebaikan pada sesama, dan tidak jarang orang bisa menguasai bahasa kolbu. Orang yang bisa menguasai bahasa kolbu itu adalah orang-orang yang kesehariannya dan bisa mengolah apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau orang itu memahami bahasa kolbu di dalam dirinya sendiri dan bahasa kolbu pada orang lain, itu bisa memahami, biasanya
sekecil apapun yang dilakukan itu salah, yang dilakukan itu menyakitkan, yang dilakukan itu berbohong, yang dilakukan itu dolim, yang dilakukan itu menyakiti orang lain dan menyakiti dirinya sendiri, atau merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Biasanya ini yang sulit sekali orang-orang yang tidak mengenal bahasa kolbu ini memproses itu semua menjadi benar gitu. Padahal menurut pandangan orang lain itu sangat salah. Menurut pandangan orang yang bahasa kolbunya kurang, menurut dia itu benar, tindakannya selalu benar, omongannya benar. Seperti itu. Jadi harus waspada dengan bahasa kolbu, karena bahasa kolbu yang benar adalah ketika kalian sering bertafakur, ketika kalian sering bermuhasabah, begitu. Jadi sering berkomunikasi dengan diri sendiri, berkomunikasi sama Sang Pencipta, sehingga bisa memahami bahasa kolbu. Ketika orang itu sudah memahami bahasa kolbu, dia akan sadar bahwa ini tidak baik, bahwa ini tidak benar, bahwa ini yang dibenci Allah gitu, bahwa ini merugikan orang lain, oh iya ini dolim, oh iya ini menyakitkan gitu. Kembali lagi ke orang-orang yang tidak mengenal bahasa kolbu. Bahasa kolbu itu kalau orang yang tidak mengenal seperti itu tadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, bahkan bisa membawa dampak tingkat kedewasaan dalam berpikir, kebijakan dalam berpikir, kebijakan dalam perilaku, sikap, itu sangat lambat untuk masuk ke tingkatan itu, karena secara bahasa kolbunya kurang. Dan orang biasanya kalau sudah memahami bahasa kolbu, pengalamannya sangat matang. Umur tidak bisa jadi patokan. Orang yang bisa mengenal bahasa kolbu tidak harus dari pengalaman juga sebenarnya, dari olahan rasanya, hatinya, kelembutan hatinya itu tadi ya. Kalau pengalaman dan keseharian itu sebagai bumbu dan plus-plusnya, jadi bisa menguasai bahasa kolbu. Sangat bahaya bagi orang yang tidak paham tentang bahasa kolbu, jadi lebih mengerikan. Mungkin banyak yang dilakukannya itu hal-hal yang merugi dianggap dia menguntungkan, padahal itu merugi dan sangat merugikan dirinya sendiri. Yang lebih mengerikan lagi, sudah itu merugikan tapi dia bangga, seperti itu. Disinilah kita harusnya bisa membaca situasi ya. Oh ya, mana yang orang yang biasa memakai bahasa kolbu dan tidak gitu. Karena ketika orang itu menguasai bahasa kolbu, yang dirasakan itu indah gitu. Jadi ketika menemukan masalah, dia balik ke bahasa kolbu, berkomunikasi dengan dirinya sendiri, berkomunikasi dengan Allah, maka segala sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang positif dan lebih indah dalam prosesnya nanti, seperti itu. Ketika prosesnya sudah indah, apalagi hasilnya, kan begitu. Tapi kalau orang yang kurang memahami bahasa kolbu, sudah tidak indah, tidak baik, ya kan, kurang cerdas cara mengolahnya, jadi hasilnya pun sangat tidak baik gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami bahasa kolbunya sendiri, bahasa kolbu orang lain, begitu. Gimana caranya bahasa kolbu itu bisa indah? Ego. Tahu itu tidak baik, jangan dikerjakan. Ego harus disampingkan. Tahu kalau itu merugikan orang lain, jangan dikerjakan, jangan dilakukan.
tahu kalau itu menyakitkan untuk orang lain, jangan dilakukan seperti itu ya. Intinya yang negatif-negatif itu, kalau orang yang kurang bahasa kolbu justru merasa puas, merasa benar begitu. Mungkin penjelasan Bunda ini ya bisa manfaat untuk kalian semua tentang bahasa kolbu. Mudahan kita semua menjadi orang-orang yang punya ketulusan hati, sehingga bisa memproses hati menjadi sesuatu yang luar biasa. Tingkatkan bahasa kolbu kalian untuk diri kalian, untuk orang terdekat dan orang sekitar, lalu vertikal, karena bahasa kolbu sangat luar biasa ketika orang itu benar-benar memahami. Cukup sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSD.